Minute to Better Life. Hampir mustahil jika mencari Tuhan hanya dengan menyambi saja, menghangover saja gitu. Karena akan dapatkan pengenalan dan pengertian firman dari kulit firmannya saja. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan katakan seperti itu. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini bagian daripada impresi saya di kitab Matius pasal 6, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayatnya 34, coba saya bacakan yang ayat 34-nya.
Sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini firman tekankan seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa nggak gitu benar-benar mengimani kita melakukan firman tersebut gitu. Sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biasanya dalam prakteknya tidak begitu, teman-teman. Prakteknya itu kita itu cuman jadikan firman itu seperti satu catatan gitu, satu catatan saja. Tapi dalam iman kita itu tidak terjadi, teman-teman. Tidak terjadi bahwa benar-benar firman ini harusnya nyata gitu dalam hidup kita. Nah, prakteknya bagaimana? Apalagi kalau kita sebagai pengusaha, terlebih-lebih pengusaha yang sudah dari zaman dulunya ada warisan dari orang-orang tua, dari leluhur kita, ditambah lagi kitanya juga berjuang untuk sedang berusaha dan berhasil baik gitu, berjalan dengan baik. Begitupun yang orang karir, orang pekerja yang begitu, teman-teman, yang memang kuliahnya terdukung, akhirnya kerjanya juga baik. Nah, ini kita yang seperti ini itu biasanya lebih sulit, teman-teman. Beda dengan orang-orang yang memang pas-pasan aja hidupnya gitu. Kalau pas-pasan lebih mudah melakukan firman-Nya. Ya, jadi kalau firman katakan, sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bagi orang-orang yang memang penghasilan materinya, duniawinya pas-pasan. Ini lebih banyak yang bisa melakukan. Maksudnya bukan melakukan karena terpaksa gitu. Jadi benar-benar tahu bahwa firman ini nyata adanya gitu. Tapi bagi kita yang tercukupi ini susah, teman-teman. Kalau kita tidak sengaja mengalokasikan penghasilan kita khusus untuk ya mengalami hal ini gitu. Alokasikan secara positif ya, teman-teman ya. Ini saya pengalaman saya, nanti saya coba sharingkan gitu setelah pembacaan firman ini gitu. Nah, kitab Matius pasal 6 ayat 34 ini, teman-teman, itu kalau kita urut dari kitab suci itu adanya di perikopnya, judulnya hal kekhawatiran, teman-teman, hal kekhawatiran. Nah, ini di kitab suci, di kitab Matius pasal 6, teman-teman, itu ayatnya 25 sampai 34. Jadi coba teman-teman lihat kitab Matius pasal 6 ayatnya 25 sampai 34. Nah, ini saya bacakan cara universal aja, teman-teman, supaya bisa lebih mudah tercerna oleh kita gitu. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuh kita, akan apa yang hendak kita pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, firman katakan seperti itu, teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tuhan katakan seperti itu, namun diberi makan oleh Tuhan yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Ya, kita manusia, teman-teman, bukan burung-burung. Harusnya Tuhan memang pantasnya gitu, sepatutnya, sewajarnya memperlakukan manusia itu beda dengan burung-burung. Bahkan bukan cuma dengan burung-burung, teman-teman, dengan semua makhluk yang ada di dunia ini gitu. Ya, manusia itu beda gitu, beda sendiri, karena Tuhan kasih roh di dalam manusia kita ini gitu. Jadi beda. Kalau makhluk lain kan tidak ada rohnya, teman-teman. Nah, kalau kita itu terdiri dari tubuh gitu, jiwa. Kalau burung kan cuma tubuh dan jiwa, teman-teman. Hewan-hewan atau makhluk yang lain itu terdiri dari tubuh dan jiwa gitu. Tapi rohnya tidak ada. Tapi manusia, firman di sini katakan bahwa bukankah kita jauh melebihi burung-burung? Ya, dalam arti kata rohaninya, ya memang kita memiliki roh gitu. Ada unsur roh di dalam manusia, sehingga manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Beda dengan yang lain. Kalau burung atau yang lain, makhluk lain, isinya cuma tubuh dan jiwa, teman-teman. Jadi jangan disamakan. Makanya kalau bagi penyayang-penyayang binatang, saya juga ingatkan di situ, ya jangan perlakukan binatang itu seperti ke manusia gitu, ya ke anak kita atau ke orang-orang yang sedang kita mau tolong gitu. Karena beda, teman-teman. Kalau di binatang peliharaan itu, meskipun binatang itu kita sayang gitu, kita pelihara beneran, tapi tetap binatang itu tidak memiliki roh gitu. Jadi binatang itu hanya memiliki tubuh dan jiwa. Apa bedanya memiliki tubuh dan jiwa dan memiliki tubuh, jiwa, dan roh gitu? Bedanya satu, teman-teman. Apabila hanya memiliki tubuh dan jiwa,
waktu mati gitu, waktu meninggal di dunia sekarang udah nggak ada cerita kelanjutannya teman, ya berakhir di dunia ini gitu. Nah tapi bagi manusia yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, ini waktu meninggal itu justru meninggal di dunia ini adalah mengawali hidup baru di dalam alam akhirat gitu. Nah ini yang sering salah kaprah teman-teman, bagaimana caranya rancangan dan kehendak Tuhan dengan rancangan dan kehendak manusia itu beda apabila manusia tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi intinya gitu teman. Jadi saya katakan di sini, bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu dalam arti kata bahwa manusia itu mempunyai roh gitu. Sedangkan burung hanya tubuh jiwa. Kalau kita tubuh jiwa dan roh gitu. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kita khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi maksud Tuhan, lihat burung, lihat bunga bakung gitu. Ya itu kan tidak ada yang ngatur apa-apa teman-teman. Ya memang jadi karena Tuhan berkembang tumbuh cantik gitu. Karena Tuhan gitu. Jadi Tuhan ingatkan seperti itu bahwa masa si manusia yang punya roh nggak dipelihara gitu. Sedangkan hewan dan bunga aja yang cuma punya tubuh dan jiwa saja ya dipelihara Tuhan gitu. Namun Tuhan berkata kepada kita, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Salomo yang raja yang sangat kaya itu gitu, ya berpakaiannya aja tidak seindah bunga itu, Tuhan bilang. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kita, hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi kalau rumput aja Tuhan beresiko ya, misalnya yang hari ini ada dan besok dipangkas, dibuang dalam api, tapi kan rumputnya tumbuh lagi teman-teman. Nah maksud Tuhan ya apalagi tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kita gitu. Masa si rumput aja begitu, masa kita enggak? Orang-orang yang kurang percaya, Tuhan ingatkan seperti itu. Sebab itu janganlah kita khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kita makan, apakah yang akan kita minum, dan apakah yang akan kita pakai gitu. Jadi Tuhan ingetin, udahlah urusan yang seperti itu gampang banget kok. Ya itu pasti Tuhan perhatikan kok, pasti Tuhan akan cukupi. Ya memang janji Tuhan seperti itu teman-teman. Apabila memang kita mau berpikir dengan lebih mengerti akan firman Tuhan. Kehidupan kita ini kan bukan di dunia ini, kehidupan itu kan di alam akhirat nanti gitu. Nah kalau kita tergerak untuk mengerti akan firman Tuhan, otomatis kita akan ngerti, akan mengenal dan mengerti bahwa kita ini hidup di dunia akhirnya akan datang. Nah untuk bisa hidup di dunia akan datang ini, ya kita mesti benar-benar belajar mau takut melakukan firman Tuhan teman. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin kecukupan tadi gitu, seperti rumput tadi, seperti bunga bakung tadi, seperti burung tadi gitu. Kita pasti dijamin kecukupannya oleh Tuhan kok, selama kita melakukan apa yang diperintahkan, diperaturan oleh Tuhan dalam firman-Nya gitu. Nah ini kembali ke lain cerita apabila kita tidak melakukan, tidak belajar, tidak taat, ya melakukan perintah peraturan Tuhan. Nah itu ceritanya kan lain gitu. Ya bisa sesat dan bisa binasa gitu. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin kecukupan benar. Lalu terus kapan kita dapat kelimpahan? Ya waktu kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak segan-segan, tidak khawatir gitu, akan melimpahkan ya tambahannya. Tambahannya apa? Tambahannya adalah seperti yang orang dunia inginkan gitu. Nah, cuman kalau sebelum kita mengerti firman Tuhan, terlalu riskan untuk kita bisa nerima itu teman-teman. Nanti akhirnya kita jadi nggak beda dengan orang dunia. Orang dunia itu dengan pola pikir hanya sebatas hidup sampai ukurannya 70-80 tahun di dunia ini. Jadi ukuran orang dunia adalah 0 sampai 70-80 tahun gitu. Nggak bisa lebih. Sedangkan manusia rohani, manusia yang Tuhan inginkan itu justru bagaimana caranya 0 sampai 70-80 tahun itu adalah proses membentuk karakter kita untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat dengan karakter yang seperti Tuhan rancangkan dan kehendaki, sehingga posisi kita dengan karakter kita yang dibentuk di dunia ini, posisi kita di akhirat itu di posisi yang setinggi mungkin teman-teman, setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan Tuhan gitu. Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Tuhan pengen manusia itu sesempurna mungkin, seserupa mungkin dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki.
Jadi Tuhan katakan kita harus percaya bahwa selama kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan jamin kecukupan. Jangankan manusia yang punya roh itu, yang namanya rumput, yang namanya bunga, yang namanya burung yang tidak mempunyai roh aja Tuhan berkepentingan. Apalagi kita yang manusia yang punya roh. Di mana roh itu teman-teman adalah tempatnya Tuhan di dalam kita itu. Roh itu berarti setiap saat Tuhan itu berikan roh Tuhan di dalam roh kita, teman-teman. Berarti kan kita tiap hari ada Tuhan itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, yang termasuk tadi dikatakan rumput, bunga, dan burung gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhanmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi Tuhan bukan nggak tahu bahwa kita butuh tambahan itu gitu. Itu di firman 32 kan dikatakan begitu gitu. Di firman ayat 32 di kitab Matius pasal 6 ayat yang 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi maksudnya kalau cuma sekedar mencari kebutuhan-kebutuhan duniawi, harta duniawi, tahta duniawi, yaitu sih orang-orang yang bukan orang duniawi, orang yang tidak mencari, tidak mengenal Tuhan juga ya nyari seperti itu gitu. Tapi Tuhan tahu, teman-teman. Akan tetapi Tuhanmu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu, tapi ya itu balik lagi prioritinya jangan di depan pengenalan akan keselamatan akhirat gitu. Jadi Tuhan pengennya ya cerita nanti kesuksesan duniawi itu Tuhan tahu, tapi nanti sebagai tambahan setelah kita memprioritaskan mengenal pengertian akan keselamatan akhirat dulu gitu. Tuhan tekankan seperti itu, teman-teman. Bahkan di ayat 33 Tuhan tekankan juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Nah, ini kalau secara Nasrani, teman-teman, kerajaan Allah itu kan berarti kan kerajaan di dalam sorga, di dalam akhirat nanti gitu. Nah, yang berulang kali saya jelaskan bahwa karena kerajaan itu bentuknya kan pemerintahan kerajaan gitu. Berarti ada susunannya, teman-teman. Nah, yang Tuhan mau itu kita ada di dalam tim itu gitu. Jangan cuma sekedar anggota masyarakat di dalam kerajaan sorga, tapi Tuhan pengen kita sebagai tim di dalam kerajaan sorga itu. Nah, waktu kita masuk ke dalam tim kerajaan sorga, kan di situ ada levelnya gitu, ada tingkatan-tingkatan kedudukannya, jabatannya di dalam kerajaan sorga tersebut. Nah, Tuhan juga inginkan kita yang tertinggi, teman-teman. Bagaimana kita menjabati posisi yang tertinggi di dalam kerajaan sorga, di dalam akhirat tadi gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dari sekarang gitu. Bagaimana kita mumpung masih hidup di dunia ini gitu, ya kita membentuk, kita memproses karakter kita untuk bisa duduk di posisi akhirat yang tertinggi. Kuncinya begitu, teman-teman. Jadi nanti setelah di alam kekal, setelah kita meninggal masuk ke dalam akhirat gitu, itu kan cuma dua ujungnya kan neraka atau ke sorga gitu. Nah, kalau bicara kita percaya kita firman Tuhan, ya di sorga juga ada tingkatannya gitu, di neraka juga ada tingkatannya gitu. Nah, kita jangan sampai pertama kan masuk ke dalam neraka. Nah, kalau Tuhan yang inginkan kita harus masuk ke sorga. Nah, Tuhan harapkan kita masuk sorga. Masuk sorga pun bukan dalam posisi sebagai anggota masyarakat. Yang Tuhan inginkan adalah kita sebagai pengelola kerajaan sorga itu. Kita tim sebagai pengelola kerajaan sorga itu gitu. Nah, kita masuk ke situ. Jadi waktu kalau saya tangkap firman Tuhan gitu, ya kita melakukan firman Tuhan itu bagus, teman-teman. Ya kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita bicara melakukan firman Tuhan kan berarti kan melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan gitu. Nah, kebenaran Tuhan inginkan itu kan lebih komplit daripada kebaikan orang-orang duniawi. Nah, mungkin ukurannya, teman-teman, apabila kita hanya melakukan kebaikan duniawi, ya masuknya ke dalam anggota masyarakat di dalam surga itu gitu, teman. Tapi begitu pelaku firman itu akan masuk ke dalam pemerintahan kerajaan surga tadi. Nah, problemnya sekarang berapa banyak kita melakukan firman. Ada firman katakan kita tidak cuma cukup melakukan aja, teman-teman, tapi bagaimana kita mengajarkan ya perintah-perintah Tuhan kepada sesama kita. Nah, waktu kita bisa mengajarkan di dunia ini perintah-perintah, peraturan-peraturan Tuhan gitu sesuai firman-Nya, ya Tuhan katakan ya kita akan posisinya akan lebih tinggi lagi, teman-teman. Bukan di rendah tapi di tinggi. Nah, ini jadi urutannya gitu, teman. Yang paling
payah itu kalau kita meleset dari firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, kan ujungnya kan neraka. Nah, tinggal seberapa besar kita melesetnya gitu. Kalau melesetnya makin besar, ya kita makin tingkatnya makin dalam di dalam neraka kan. Tapi kalau bicara masuk ke surga, kalau saya tangkap gitu, ada 3 level teman-teman. Ada level orang baik yang mungkin masuk ke dalam anggota masyarakat sorga gitu. Ya ada pelaku firman yang akan masuk menjadi tim kerajaan sorga dalam posisi yang rendah. Nah, ada satu lagi ya pelaku firman yang bisa mengajarkan firman kepada sesama gitu, yang akan duduk di posisi yang lebih tinggi daripada yang yang tadi pelaku firman aja. Jadi yang paling tinggi itu ya orang yang melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Nah, bentuk mengajarkan ini yang berbeda teman-teman. Kalau cerita kita lahir karena punya talenta mentor rohani, ya berarti kan kita benar-benar mengajarkan gitu teori-teori rohani kepada sesama kita. Tapi kalau kita dilahirkan sebagai talentanya sebagai pengusaha, orang karir, kan nggak mungkin benar mengajarkan teori firman, kan nggak mungkin. Ya, mengajarkan teori rohani nggak mungkin, mengajarkan teori ketuhanan gitu nggak mungkin. Ya kita cuma bisa menyaksikan saja, menyaksikan apa yang di dalam hidup kita teman-teman. Jadi mungkin kalau kita kaitkan dengan tubuh jiwa roh gitu, ya bagaimana caranya kita menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan di antara sesama kita, ya bagaimana menyaksikan tubuh kita, bagaimana menyaksikan soal jiwa kita, bagaimana menyaksikan soal roh kita. Nah, kalau kita jabarkan lebih detail, ya bagaimana menyaksikan tubuh kita, ya kan kelihatan secara fisik kelihatan gitu. Mungkin lebih jadi kalau Tuhan janji umurnya lebih panjang, umur lebih panjang kan nggak ada yang tahu dong. Tapi kalau ditarik lebih ke dalam gitu, bukan lebih ke depan, bukan umur yang lebih panjang, berarti mungkin dari kekuatannya teman-teman gitu, dari kekuatannya ini orang kok umur segini masih kuat, dari kesehatannya sampai orang-orang ngomong bahwa ini kok orang umur segini masih sehat, dari fisiknya, performanya, mungkin ini orang kok umur segini masih fresh. Nah itu kan akan jadi saksi. Kenapa orang ini bisa begini secara tubuh gitu. Nah itu jadi saksi teman-teman, jadi saksi bahwa ada Tuhan di dalam orang itu gitu, sehingga orang itu bisa begitu. Nah kita harapkan kita yang seperti itu teman-teman, itu secara tubuh gitu. Nah kalau secara jiwa itu kan kalau kita liarkan gitu, ya kita akan menjadi pikiran, perasaan dan kehendak kita seperti yang dunia gitu. Ya kita akan terpengaruh oleh dunia. Tapi kalau kita misalnya beda dengan dunia dalam arti kata kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu kan ada di firman, sehingga waktu kita menjadi pelaku firman, meskipun dianggap oleh orang dunia ini aneh, tapi orang dia akan melihat, ya kita akan menjadi saksi pelaku firman gitu. Nah orang akan melihat juga. Nah hasil dari melakukan firman itu kan kita harus beriman bahwa memang akan berbeda dengan orang-orang dunia teman-teman. Nah satu saat orang dunia sesama kita juga akan melihat bahwa ada beda loh dengan orang ini, ada beda loh dengan jiwa orang ini, dengan pikiran, perasaan, kehendak orang ini. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan seperti yang dunia lakukan. Ya kita melakukan seperti apa yang perintah dan peraturan di dalam firman Tuhan itu gitu. Jadi pasti berbeda teman-teman. Nah itu satu bukti maksud saya menjadi saksi bahwa kita ini berbeda, kita ini menjadi saksi bahwa ini kita bisa begini, mikir begini, berperasaan begini, bertindak begini karena memang sesuai firman Tuhan. Nah ini akan jadi bahan omongan lagi teman-teman, omongan dari sesama kita bahwa kok ada sesuatu yang lainnya di kita gitu. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Begitu juga teman-teman soal roh gitu. Kalau roh itu kan kedekatan gitu, kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau bicara bagaimana sih kita bicara intim dengan Tuhan gitu, ya bagaimana kita kalau keintiman dengan Tuhan, akhirnya kita berani teman-teman melakukan firman Tuhan gitu. Jadi apapun juga yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya pasti dilakukan oleh kita gitu. Nah ini untuk bisa mendapatkan iman seperti ini kan butuh keintiman gitu. Keintiman berarti 24 jam. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi, berdialog, berdoa dengan Tuhan selama 24 jam gitu. Kalau tidur pun bisa berdialog, ya kita pakai berdialog gitu. Tapi kalau kita tidak, ya kita bagaimana ngatur. Nah cuman alangkah baiknya saat dulu sebelum kita melakukan aktiviti duniawi, ya nggak ada salahnya kita pakai deh. Misalnya kalau saya urut setiap hari itu dibagi 24 jam, karena nggak bisa ditawar, kita bagi yang
misalnya dari jam 3 sampai jam 9 pagi itu session buat Tuhan. Ya kita bikin saat teduh, untuk ukurannya kita kerjakan yang banyak, lebih kaitan untuk pribadi kita dengan Tuhan. Nah 9 sampai jam 3 sore misalnya kita aktivitinya misalnya banyak untuk urusan kantor, ya segala macam gitu ya, kerja ya bagaimana nyelip ada sharing atau apa gitu. Nah itu kan nggak mungkin 6 jam, mungkin parameternya logikanya teoritis jam 9 sampai jam 3, tapi dalam praktek anggaplah dilebihin 3 jam gitu, ngambil waktunya roh gitu kan. Berarti kan bisa aja dari jam 9 sampai jam 6 sore ya kita aktivitinya kerja ya segala macam gitu. Nah begitupun dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi lagi gitu ya, kita bagaimana melakukan firman dengan mungkin ada waktu men-sharingkan ke teman-teman atau secara jiwanya gitu, sehingga akhirnya secara tubuh jiwa roh itu kita keisi semua teman-teman. Jadi kalau pagi kita bicara mungkin lebih ke arah roh, kalau jam 9 pagi sampai jam 6 sore lebih lari ke arah tubuh gitu. Nanti jam 6 sore sampai tidur gitu, sampai bangun jam 3 pagi ya kita bicara lebih lari ke arah jiwa gitu. Jadi akhirnya tubuh jiwa roh kita selama 24 jam keisi semua teman-teman. Saya pikir seperti itu. Nanti teman-teman coba renungi gitu, apa bener gak seperti ini bisa lebih kena. Nah ini saya udah sharingkan itu, tadi udah nyampe, tetapi cara dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini yang ayat 34 saya jadikan judul teman-teman. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini yang tadi saya katakan di awal, yang saya kaitkan dengan impresi saya di kitab Matius 6:34 ini ya kurang lebih seperti itu. Saya udah bacakan kitab Matius 6:34 dan saya udah bacakan kitab Matius 6:25 sampai 34. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam sharing apa yang saya alami teman-teman. Jadi saya alamin yang terimpresi dari Matius 6:34 ini bukanlah hal mudah untuk melakukan firman secara nyata dalam hidup kita teman-teman. Terlebih bagi orang yang secara kebetulan diberkati secara duniawi oleh karena warisan gitu. Karena memang dari warisan leluhurnya banyak teman-teman. Atau hasil jeripaya sendiri ya kita kebenaran sukses gitu. Padahal kita belum mengenal Tuhan, tapi secara duniawi kita udah sukses gitu. Nah untuk mengenal dan mengerti serta melakukan firman dalam Matius yang tadi pasal 6 dan ayat 34 tadi yang bunyinya seperti ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini tidak mudah teman-teman, tidak mudah gitu. Karena karena dalam kekhawatiran, khususnya dalam hal kekhawatiran menjalani hidup itu ya selalu diantisipasi dengan kekayaan gitu, kekayaan yang ada, sehingga di mulut, di bibir saja yang mengatakan bahwa saya percaya Tuhan dan saya mengandalkan Tuhan, tapi dalam praktek kesehariannya jadi itu benarnya percaya Tuhan, tapi dalam arti kata bagaimana mengandalkan hidup ya orang di dunia ya harus mengandalkan bukan cuma Tuhan dong ya Tuhan oke lah, tapi mengandalkan harta duniawinya gitu. Nah ini secara nggak sadar manusia itu banyaknya seperti ini, terjebak dalam kondisi seperti ini. Nah ini ruginya menjadi orang mapan ya, ini ruginya loh teman-teman. Salah satu ruginya jadi orang mapan karena dia tidak terlalu merasakan apa yang firman katakan gitu. Beda sama orang yang kehidupan secara duniawi minus gitu atau prihatin, dia akan lebih mudah merasakan firman Tuhan gitu. Nah ini ya bagi yang kebenaran dicukupi secara hal-hal duniawi ya hati-hati, ini jadi akhirnya bisa merugikan karena kelewat mapan akhirnya nggak perlu Tuhan gitu. Nah sebaliknya bagi orang-orang yang prihatin gitu soal dunia ekonominya, ini juga jangan sedih gitu, karena ini adalah plus poin untuk bisa merasakan firman Tuhan. Kalau semua orang kaya dan orang miskin ini dikaitkan semua dengan firman Tuhan gitu, bunyinya gitu. Oleh karena kekhawatiran menjalani hidup inilah orang mencari harta duniawi sebagai pegangan dan andalan hidup melebihi dari Tuhan. Dan hal ini yang menyebabkan Tuhan dipercaya ada hanya dalam pikiran, perasaan, serta diyakini sendiri saja gitu. Nah ini kalau kita
kalau kita tidak pernah merasakan kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan lebih dalam, kita akan terjebak begini, teman. Jadi bagaimana kita percaya Tuhan enggak? Kita percaya Tuhan, tapi dalam praktek keseharian kita itu seolah di pinggir Tuhan itu membuat satu kekuatan sendiri, teman-teman. Kekuatan bagaimana supaya kita tetap percaya Tuhan karena kita nggak mengalami penderitaan ini, kesusahan hidup gitu. Nah, sedangkan di dalam pengenalan yang lebih dalam, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, kadang-kadang Tuhan malah sengaja datangkan, malah paksakan kejadian terjadi gitu, terjadi hal-hal yang tidak enak untuk maksud supaya kita makin mengenal, mengerti akan keberadaan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Kalau bukan kita menghindar gitu, bukan kita harus menghindar dari kesulitan atau permasalahan yang timbul, justru kita harus bisa menerima kesulitan dan permasalahan hidup untuk kita mengerti, mengetahui, mengenal gitu bahwa Tuhan itu ada gitu. Bagaimana kita libatkan firman Tuhan dengan kejadian hidup kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan, teman-teman, tidak pernah mengalami permasalahan, jadi susah, teman-teman. Jadi kalau parameter orang dunia itu adalah kesulitan, itu adalah karena nggak punya harta dunia, itu salah gitu ya. Kalau yang tadi saya katakan, kalau memang kebenaran warisannya banyak sekali, jangan-jangan 80 tahun tidak habis, teman-teman. 80 tahun sampai orang yang tidak mengenal Tuhan itu meninggal, jangan-jangan nggak habis. Nah, akhirnya waktu dia meninggal, akhirnya tidak dimasuk ke dalam akhirat, bukan sebagai pelaku firman ya, dia tidak melakukan firman. Kenapa? Karena gara-gara harta yang berkecukupan tadi, berlebihan tadi, berlimpah tadi di dunia. Ini ruginya, teman-teman. Nah, konsekuensinya orang-orang seperti ini bisa masuk ke dalam neraka mungkin gitu. Karena apa? Karena tidak melakukan firman Tuhan gitu. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan hartanya dan tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya bisa malah kejeblos gitu, nyasar masuk ke dalam neraka. Ini jangan sampai terjadi di kita yang diberkati gitu, ada diberkati kekayaan duniawi dari nenek moyang kita atau dari kemampuan kita mencari materi itu. Nah, ini kita buruan sadar supaya hal-hal ini bisa digunakan secara positif untuk kepentingan yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Bukan kita nggak boleh kaya, kita harus kaya kalau bisa gitu, untuk bisa menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal gitu. Nah, sehingga kita tidak hidup di jalan firman Tuhan dan bersama Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam roh kita, dalam keseharian hidup kita. Nah, ini kalau kita sudah benar-benar hidup dengan mengandalkan harta duniawi kita, segala macam diantisipasi dengan cara-cara duniawi, akhirnya Tuhan tidak dihidupkan. Jadi firman Tuhan tidak dihidupkan, roh Tuhan pun tidak dihidupkan ya. Jadi akhirnya kita benar-benar hidup dengan mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan dari duniawi kita sendiri, meskipun di mulut kita sering katakan kita percaya gitu. Kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada. Tapi dalam praktiknya tidak benar-benar Tuhan itu dihidupkan di dalam kita gitu. Jika kita lebih mengenal dan mengerti akan firman dan janji serta rancangan juga kehendak Tuhan, kita akan mencari jalan untuk dapat tetap melakukan firman, khususnya di kitab Matius tadi yang 6-34. Jadi saya katakan sekali lagi, jika kita lebih mengenal dan mengerti akan firman dan janji-janji serta rancangan juga kehendak Tuhan, kita akan mencari jalan untuk dapat tetap melakukan firman, khususnya di Matius 6-34. Karena di Matius pasal 6:34 tersebut, di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup. Nah, problemnya kan karena harta-harta duniawi ini yang kita berkecukupan, berkelimpahan, kita malah tidak pernah ngalamin ini, teman-teman. Tidak pernah mengalami kesusahan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahannya diantisipasi pakai uang kok. Ya, mengandalkan Tuhannya diganti dengan mengandalkan harta gitu. Jadi nggak bisa, akhirnya susah sekali. Orang kaya itu Tuhan katakan susah masuk surga itu ya seperti ini, teman-teman. Karena memang tidak mengalami masa-masa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena tidak pernah merasa susah secara duniawi loh, teman-teman. Ya, ribut sama pasangannya, kawin lagi gitu. Ya, misalnya buka perusahaan bangkrut, ada lagi ngambil dari deposito, dari tabungan orang tuanya gitu. Nanti segala macam pun bisa ada gitu. Tapi kan orang ini akan tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, waktu orang ini tidak melakukan firman Tuhan, yang saya khawatirkan ini jadi akhirnya bisa jadi meleset gitu, bisa berdosa, meleset tidak melakukan firman Tuhan. Nah, waktu meleset tidak melakukan firman Tuhan,
ya bisa masuk ke dalam neraka gitu. Nah ini yang saya maksud, hati-hati gitu. Orang kaya itu di dalam Matius pasal 634 juga, saya punya impresi tidak mudah, dan orang kaya itu bisa mengalami kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena memang udah cukup semua gitu, udah berlimpahan. Nah yang kedua, ada firman lain katakan bahwa tidak mudah orang-orang kaya masuk surga gitu, karena ya kembali lagi, karena mereka cuma percaya Tuhan di bibir, di mulut saja, tapi dalam kenyataannya, di dalam iman mereka tidak ada gitu. Mereka cuma mengandalkan akan harta-harta duniawi yang memang dari yang dia peroleh, atau dari, makanya dia akhirnya apa aja dihalalkan, korupsi lah, ini itu gitu, curang apa, jadi mereka lakukan semua karena anggapnya bahwa ya dia akan menjadi satu ketenangan, satu kekuatan untuk menghindari kesusahan itu gitu. Nah ini yang kita mesti sadarkan, bagaimana gitu caranya, bagaimana caranya kita bisa melakukan apa yang kita Matius 6:34 tadi katakan tadi, dengan posisikan diri, apa yang kita usahakan atau kerjakan adalah milik Tuhan. Jadi salah satunya itu caranya bagaimana teman-teman kita memposisikan diri bahwa apa yang kita usahakan atau kerjakan adalah milik Tuhan, bukan milik kita gitu. Kalau kita memang lebih mengerti akan Tuhan, kita mungkin berani gitu, yang mengalokasikan, memposisikan diri kita bahwa kita anggap kita hanya bekerja bagi Tuhan di dalam hidup kita ini. Kalau kita sudah lebih mengerti akan Tuhan, kita akan bisa bedakan bahwa yang namanya dalam kelimpahan kita tetap anggap bahwa ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita dalam kelimpahan kita gitu. Nah, saat kita mengerti hal seperti ini, bahwa kelimpahan ini adalah milik Tuhan, akhirnya kita coba benar-benar melakukan firman di Matius 6:34 itu dengan cara apa? Mengalokasikan benar-benar. Ya, misalnya kalau pengusaha bisa juga mengalokasikan dari gajinya. Misalnya, gaji saya tidak mau menggunakan facility usaha saya, tapi saya menggunakan dalam hidup ini misalnya facility apa yang saya terima, gaji take home pay yang kita terima. Berarti kan pengusaha harus memberanikan diri membuat posisi itu, teman-teman. Kalau pengusaha tidak membuat posisi seperti itu, ya susah. Akhirnya semua miliknya milik dia gitu. Nah, kalau kita mau belajar, kita mesti coba berjuang bagaimana bahwa miliknya usaha ini adalah milik Tuhan gitu. Nah, kita adalah pekerjanya. Nah, pekerja itu kan mendapatkan upah. Nah, upahnya itu yang kita pakai untuk langsung hidup. Tapi dengan catatan yang alokasi sisa itu adalah punya Tuhan semua. Ya, kita berarti bagaimana lebih berani melakukan aset-aset hasil-hasil duniawi kita itu ya dengan firman yang perintahkan apa gitu. Nah, hidup kita ya kita seperkan, alokasikan dengan dana ya upah itu gitu. Jadi siapa pemilik usaha ini? Ya Tuhan. Nah, mungkin di orang karir juga saya nggak ngerti apakah bisa nggak nerapin seperti itu. Misalnya income-nya berapa, mana yang buat keluarga sesuai dengan perintah Tuhan, serahkan semua gitu. Nah, kitanya si pekerja ini mengalokasikan diri, ya dia hidup dari sini. Jadi sisanya ini punya Tuhan gitu. Bagaimana mendistribusikan harta-harta duniawi kita untuk sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan gitu. Nah, akhirnya pengusaha dan pekerja ini kan, orang karir ini kan coba berani membatasi diri dengan alokasi yang sudah jelas gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Kalau enggak, kita susah teman-teman untuk dapat hidup, coba melakukan firman Tuhan itu susah sekali, karena ya itu kembali lagi harta dunia kita yang tidak bisa membuat kita melakukan firman Tuhan. Dan di firman Tuhan katakan orang kaya itu susah teman-teman, masuk dalam sorga itu susah. Orang kaya itu susah melakukan firman Tuhan sehingga tidak mudah masuk sorga gitu. Bagi pengusaha dapat hidup dengan menggaji diri sendiri, dan bagi pekerja dapat proporsikan gajinya gitu. Dan selebihnya dikelola sebagai milik Tuhan dengan kaidah-kaidah apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan, sehingga kita batasi diri dengan yaitu dengan kewenangan gitu. Jadi kita batasi diri dengan kewenangan atas kepemilikan kita.
Jadi ya kita harus sadar diri gitu, bagaimana kita membalas sendiri mengundang kita, dan dengan salah satu caranya bagaimana ya memang yang alokasi ini punya Tuhan gitu, sehingga kita hanya menerima upah dari yang sebenarnya orang yang bilang itu milik kita, tapi kita sebagai orang rohani coba berjuang untuk seperti itu. Jadi mungkin seperti kalau di agama Katolik mungkin kan gereja kan milik dari apa, dari organisasinya ya. Tapi kalau gereja-gereja yang Kristen kan bisa sifatnya kan mandiri gitu. Nah ini yang mesti hati-hati kan, bagaimana memisahkan antara mana sebagai fungsi pendeta dan mana sebagai fungsi gereja. Sama aja teman-teman, jadi pengusaha juga sama, mana sebagai upah gitu yang mengerjakan perusahaan ini, dan mana yang punya Tuhan yang sebagai pemilik usaha ini gitu. Nah ini yang saya maksud, seperti itu coba kita harus belajar gitu. Dengan cara seperti ini kita akan dapat mengaplikasikan penghasilan pribadi kita dengan melakukan firman Tuhan di Matius pasal 6 dan 34 tadi. Jadi kalau dengan kita membatasi diri kita, mengalokasikan diri kita bahwa kita ini sebagai pekerjanya dari usaha kita. Padahal orang dunia yang bilang kan bodoh sekali teman, itu usahanya usaha sendiri kok jadi kayak orang upah gitu. Tapi kalau memang kita kaitkan dengan firman Tuhan, kita harus berani teman, bagaimana mengalihkan diri kita bahwa kita ini sebagai pekerja di dalam usaha kita, di dalam usaha milik kita gitu. Nah, kenapa? Karena usaha milik kita ini sudah diserahkan kepada milik Tuhan gitu. Bahwa usaha kita adalah milik Tuhan. Kita sebagai pekerjanya. Nah, waktu kita di posisi itu, kita baru bisa banyak melakukan firman-firman Tuhan yang inginkan. Sehingga kita bisa masuk sebagai pelaku firman teman-teman, dan kita terpaksa harus terus mau mengerjakan firman Tuhan untuk makin berani melakukan firman Tuhan. Nah sehingga kita masuk ke dalam rancangan dengan kehendak Tuhan. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pengusaha atau sebagai orang karir bisa membedakan ini punya Tuhan dan ini alokasi punya kita. Padahal orang dunia bilang ini kok kayak orang gila gitu. Ini udah jelas usahanya punya dia, kok dipetak-petak begitu. Ya tapi kalau kita nggak seperti lakukan seperti orang dunia, kita sulit teman-teman. Karena ada firman yang katakan begitu, orang kaya susah masuk surga. Kalau orang kaya susah masuk surga, berarti orang kaya susah melakukan firman teman-teman, sehingga tidak masuk surga gitu. Kan kuncinya gitu. Kalau kita konversikan lebih gitu. Jadi tidak mudah masuk surga aja, tapi orang kaya tidak mudah melakukan firman. Nah ini yang maksud saya, salah satu untuk supaya kita kaya bisa masuk surga ya caranya mengalokasikan ini punya jatah kita sebagai upahnya, sebagai pekerja Tuhan. Nah usaha kita malah dianggap ini usaha Tuhan gitu. Mestinya seperti itu. Nah usaha ini akan pasti lebih diberkati Tuhan, akan diberkati terus menerus, karena memang ini punya Tuhan untuk kepentingan sesama semua, untuk menyelamatkan yang lain. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman. Jadi judulnya firman Tuhan, katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah ini yang tadi saya bilang, solusinya harus dengan alokasikan income kita. Oke, see you, bye bye.